Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam turun untuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Al-Ikhlas, dosen pada Prodi Pendidikan Agama Islam, Departemen Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya eligible untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen. Maka kemudian saya akan membuatkan video micro teaching pembelajaran terkait dengan mata kuliah yang saya ikutkan pada kegiatan sertifikasi ini. Sebelum saya melampirkan video terkait dengan micro teaching, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah yang saya ambil. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya angkatkan itu adalah mata kuliah Ushulul Fiqh atau Ushul Fikih. Nah, mata kuliah Ushul Fikih merupakan mata kuliah wajib jurusan, ya, yang mana hal ini setiap mahasiswa departemen atau prodi harus atau wajib mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, dan kemudian dengan dosen pengembang mata kuliah ini adalah Ibu Murniati MAG dan saya sendiri Al-Ikhlas LCMA. Adapun capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa menunjukkan akhlak mulia berdasarkan kepada nilai-nilai ajaran agama sebagai pribadi yang unggul, berkarakter, dan bertanggung jawab. Ini adalah capaian pembelajaran yang pertama. Selanjutnya yang kedua, mahasiswa menunjukkan sikap cinta tanah air dan setia kepada NKRI. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berperadaban berdasarkan kepada Pancasila. Capaian yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Capaian yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta berpendapat. Capaian yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Capaian yang selanjutnya, yang ke-7, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Selanjutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan kemudian mahasiswa terbiasa berpikir kritis dan menyelesaikan persoalan berbasis nilai-nilai agama. Sedangkan capaian pada pembelajaran ini sendiri yang lebih khususnya pada mata kuliah Ushul Fikih, pertama, mahasiswa mampu menganalisis, menyimpulkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, mahasiswa mampu membedakan konsep hakim, al-hukmu, mahkum fihi, dan mahkum alaih. Dan kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis masadirul ahkam atau sumber-sumber dalam penetapan hukum. Selanjutnya, mahasiswa menganalisis dan menyimpulkan lafaz-lafaz yang ada pada masadirul ahkam. Nah, sedangkan capaian pada mata kuliah diuraikan dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, mendeskripsikan konsep, kegunaan, aliran, dan sejarah singkat dari pembelajaran ushul fikih dalam rentangan sejarah. Yang kedua, menganalisis dan menyimpulkan al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fihi, dan mahkum alaih. Selanjutnya, menganalisis dan membedakan masadirul ahkam. Lalu kemudian, selanjutnya mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan turuk al-istinbat atau turuk istinbatul ahkam. Selanjutnya, mendeskripsikan dan menganalisis tentang ijtihad. Selanjutnya, mendeskripsikan dan menganalisis tentang tabi', talfiq, dan taklid. Dan yang terakhir,
mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi tentang ta'arud al-ahkam. Maka deskripsi mata kuliah ini adalah berisikan materi tentang pengantar ilmu usul fikih dan ahkam asy-syar'iyyah serta masadirul ahkam, turuk al-istinbat, ijtihad, tabi', talfiq dan taklid serta kemudian ta'arud al-adillah. Untuk referensi pada mata kuliah ini, yang pertama menggunakan usul fikih kitab yang dikarang oleh Abdul Wahab Khalaf. Yang kedua, kitab usul fikih yang dikarang oleh Amir Syarifuddin. Yang ketiga, kitab usul fikih yang dikarang oleh Wahbah Zuhaili. Selanjutnya, kitab usul fikih yang dikarang oleh Abdul Karim Zaidan. Serta kemudian kitab-kitab usul fikih yang lain yang relevan seperti Al-Mustasfa dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Al-Burhan dikarang oleh Imam Al-Juwaini, serta kemudian kitab Al-Um itu sendiri yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai tambahan. Serta kemudian menggunakan jurnal-jurnal yang terkait dengan pembelajaran usul fikih serta sumber-sumber yang relevan. Media pembelajaran menggunakan pertama PowerPoint sebagai alat bantu ajar. Saya menyediakan video pembelajaran atau materi, foto, dan juga menggunakan internet serta kemudian LMS yang disediakan oleh kampus yaitu dalam e-learningunp.ac.id. Sedangkan perangkat keras yang digunakan adalah berupa whiteboard, spidol, LCD, laptop, serta kemudian infocus yang telah tersedia di dalam ruangan pembelajaran. Dan sebagai dosen pengampu mata kuliah ini saya sendiri, yaitu Al-Ikhlas LCMA. Nah, pada pembelajaran ini, pembelajaran ke depan, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan juga. Kita terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 materi pertemuan itu adalah untuk materi, dan 2 kali pertemuan, 1 di antaranya ujian pertengahan semester, dan kemudian ujian di akhir semester. Ada beberapa penilaian yang harus Anda perhatikan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, dalam perkuliahan ini, partisipasi ataupun produk ataupun proyek dalam pembelajaran nanti itu bobotnya 50%. UTS itu 15%, lalu kemudian UAS 20%, kuis itu 5%, selanjutnya tugas 5%, serta hal-hal yang lain berupa kedisiplinan dan sebagainya adalah 5%, dan total pembelajaran itu adalah penilaian itu adalah sebanyak 100%. Nah, lalu kemudian pertemuan yang 16 kali tersebut saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mendeskripsikan konsep kegunaan, aliran, dan sejarah singkat usul fikih. Maka nanti indikatornya ketetapan dalam mendeskripsikan konsep dan kegunaan, aliran, dan sejarah dalam usul fikih. Dan teknik atau kriteria dalam penilaian itu adalah menggunakan peta konsep atau ringkasan materi. Nah, lalu kemudian bentuk pembelajarannya itu adalah presentasi dan tanya jawab. Sedangkan pada pertemuan yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menyimpulkan al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fihi, dan mahkum alaih dengan indikator ketepatan dalam menganalisis dan menyimpulkan al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fihi, dan mahkum alaih. Dengan teknik penilaiannya itu adalah menggunakan peta konsep atau dengan menggunakan ringkasan materi. Dan bentuk pembelajarannya adalah menggunakan flipped room, yang mana mahasiswa ditugaskan membaca materi tentang al-hakim, al-mahkum, dan mahkum alaih. Dan kemudian mahasiswa diminta secara berkelompok untuk menganalisisnya. Sedangkan pertemuan 3 sampai ke 7 yaitu menganalisis dan membedakan masadirul ahkam. Bagaimana mahasiswa bisa melakukan ketepatan dalam merumuskan aktivitas dalam terkait dengan sumber-sumber hukum itu sendiri. Nah, dalam hal ini penilaiannya berupa peta konsep dan juga ringkasan materi. Dan kemudian mahasiswa mampu diminta untuk
secara berkelompok menganalisis dari materi terkait dengan masadirul ahkam tersebut. Sedangkan pertemuan yang ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai 12 itu terkait dengan turuk al-istinbat, di mana mahasiswa harus bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan turuk al-istinbat dengan metode penilaiannya adalah peta konsep dan juga ringkasan materi. Metode yang digunakan itu adalah flipped classroom atau kemudian juga PBL, problem based learning, ya, di mana mahasiswa diminta untuk membaca referensi dan kemudian juga diminta untuk menganalisis dari beberapa problem atau beberapa permasalahan yang nanti diutarakan dalam pembelajaran. Sedangkan pada pertemuan yang ke-13 yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang ijtihad. Dalam hal ini mahasiswa diminta ketepatannya dalam mendeskripsikan dan menganalisis tentang ijtihad, ya. Dan form penilaiannya itu ada dengan menggunakan peta konsep dan juga ringkasan materi. Dalam hal ini metode pembelajaran, mahasiswa diminta untuk membaca referensi tentang ijtihad dan kemudian mahasiswa diminta secara berkelompok untuk menganalisis ijtihad tersebut. Dan kemudian nanti di akhir akan ditagih laporan kelompok. Sedangkan yang ke-14, mendeskripsikan dan menganalisis tentang tabi', talfiq, dan taklid. Dalam hal ini, mahasiswa diminta ketepatan dalam mendeskripsikan dan menganalisis tentang tabi' dan talfiq, serta taklid. Dengan metode penilaiannya itu adalah dengan menggunakan peta konsep dan juga ringkasan materi. Bentuk pembelajarannya itu adalah mahasiswa secara berkelompok diminta menganalisis tabi', talfiq, dan taklid, serta kemudian diminta nanti tagihan dari laporan kelompok. Kemudian yang ke-15, pertemuan yang ke-15, menganalisis dan mengidentifikasi tentang ta'arud al-adillah. Maka dalam hal ini mahasiswa diminta untuk menjelaskan tentang ketepatan dalam menganalisis dan mengidentifikasi terkait dengan ta'arud al-adillah, dengan penilaiannya berupa peta konsep dan juga ringkasan materi. Dengan bentuk pembelajaran, mahasiswa secara berkelompok diminta untuk menganalisis tentang ta'arud al-adillah, serta kemudian nanti tagihan kelompok, laporan kelompok masing-masing. Nah, lalu kemudian pada pertemuan yang ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Nah, ini adalah pengantar saya terkait dengan RPS, rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah usul fikih, yaitu mata kuliah wajib prodi atau mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa dalam perkuliahan selama mengenyam pendidikan pada prodi pendidikan agama Islam. Dan berikut saya lampirkan video terkait dengan micro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda semuanya? Bertemu kembali kita pada mata kuliah usul fikih, dan sekarang kita sudah pada pertemuan yang ke-6, ya. Apa berharap kita semuanya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Maka sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan basmalah. Bapak akan absen dulu, ya. Silakan yang hadir untuk mengangkat tangan. Adit Fatur Rahman, Aditya Widya Putri, Fitri Sakamila, Fitri Juliandini, Herlin Eka Yulianti, Intan Sofia, Liza Aurelia, Muhammad Devandra, Muhammad Irfan,
Muhammad Khalilullah hadir ya. Novia Putri, Nurefri Aziza, Nurul Huda Safitri, Viola Junita, ya, juga. Putri Dia Cantika, Rabiatul Adawiyah, Raihana, Resti, Rida Putri Khairani, terus Wanti, Salwani Maisa, Septrian Saputra, Siti Nurhaliza, Sofia Aprina, Suci Kurnia Ramadhani. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu materi kita yang pada kesempatan kali ini yaitu tentang Masadirul Ahkam yang pertama, ya. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar ya tentang usul fikih, dan kemudian kita tahu bahwasanya salah satu pembahasan dalam usul fikih itu adalah Masadirul Ahkam yang berarti sumber-sumber. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang tiga ini, ya, dalam pertemuan kita yang ke-6. Tapi sebelumnya masih ingatkan apa yang masih usul fikih itu? Siapa yang bisa menyebutkan secara sederhana usul fikih itu apa? Ya, ilmu yang belajar tentang apa? Ya, silakan katakan. Seorang melahirkan hukum dari sumber-sumber yang ada. Jadi usul fikih itu bagaimana kita mempelajari bagaimana cara menetapkan hukum dalam Islam. Nah, sekarang kita berbicara tentang sumber hukum itu sendiri. Nah, kita tahu ya sebenarnya kalau dalam Islam itu sumber hukum itu ada dua, ya. Yang pertama ada sumber hukum yang muttafaq alaihi ummah, yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi sumber hukum ini menjadi sumber rujukan utama, ya. Karena Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Sunnah bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu sumber hukum yang disepakati oleh para imam. Para imam itu ada 4. Pertama, Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Hanafiyah. Yang kedua ada Imam Malik dengan mazhabnya Malikiyah. Ada Imam Syafi'i dengan mazhabnya Syafi'iyah. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhabnya Hanabilah. Pada 4 imam ini ditambah lagi sumber 2 yang disepakati, yaitu yang pertama ijma, yang kedua adalah qiyas. Nah, lalu kemudian ada juga sumber hukum yang mereka perbedakan, ya. Tidak sepakat mereka keempat-empatnya. Ada yang menggunakan ini, ada yang tidak menggunakannya. Ada yang menggunakan ini itu, ada yang tidak menggunakannya. Itu diantaranya ada istihsan, ada istishab, ya. Ada maslahah musalah, ada urf, satu zari'ah, dan kemudian syar'u man qablaha. Nah, tapi adalah semuanya pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang Al-Quran dan juga Sunnah yang merupakan sumber utama dalam penetapan hukum dalam ajaran Islam. Sekarang semuanya bisa baca Al-Quran, kan? Nah, siapa yang tahu kira-kira Al-Quran itu apa? Apa yang Anda ketahui tentang definisi Al-Quran? Oke, silakan.
Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril untuk kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Oke, luar biasa ya. Nah, ini kayak gini nih mahasiswa teladan ya. Artinya Al-Qur'an adalah sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman bagi kita umat manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, sekarang coba kita lihat apa pengertian Al-Quran itu secara bahasa. Baik, dalam pengertian Al-Quran itu secara bahasa, ya, yang pertama disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kata Quran itu merupakan sebuah isim alam, sebuah nama yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti Allah menamakan Injil, ya, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Taurat, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan yang kedua, menurut Imam Abu Bakar Al-Baqillani, ya, bahwasanya Al-Quran itu maknanya adalah bacaan. Jadi di sini beliau mengatakan kalau seandainya kata Al-Quran merupakan bentuk masdar, ya, dari kata qara'a. Ada yang tahu arti qara'a? Nah, membaca. Jadi Quran artinya adalah bacaan. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga disampaikan oleh Imam Abu Ubaidah bahwasanya, ya, Al-Quran itu artinya adalah kumpulan. Kenapa kumpulan? Karena Al-Quran itu diturunkan dalam rentang waktu lebih kurang 23 tahun, ya, dari kenabian Nabi Muhammad SAW, dari ayat yang pertama sampai yang terakhir, lalu dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, sehingga dinamakan dengan Al-Quran yang berarti kumpulan. Nah, sekarang coba kita lihat pengertian Al-Quran itu secara istilah. Nah, secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah Ta'ala al-mu'jaz, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki mukjizat. Apa itu mukjizat? Apa? Kekuatan yang luar biasa. Yang kekuatan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi itu hanya ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muha, diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantara malaikat Jibril. Karena kita tahu dan kita imani bahwasanya malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan wahyu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, lalu kemudian disampaikan kepada kita di tawatur. Di tawatur itu diriwayatkan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang banyak, yang mana mereka itu tidak mungkin untuk melakukan kebohongan, ya, tidak mungkin mereka berdusta, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Kenapa? Karena orang meriwayatkan itu jumlahnya banyak, bisa lebih dari 30, bisa lebih dari 50, atau bahkan ratusan, sehingga kemudian mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Lalu kemudian Al-Quran itu terdapat di antara dua lembaran cover, pembuka dan penutup, daftar, ya, halaman pertama dan kemudian halaman terakhir, itulah yang dinamakan dengan mushaf. Jadi kalau satu lembar saja atau kemudian kurang lembarannya satu, itu bukan mushaf namanya, tapi mushaf itu harus sempurna. Dari ayat yang pertama surat Al-Fatihah sampai yang terakhir surat. Ada yang tahu berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 104 surat. Nah, lalu kemudian Al-Quran itu jika kita baca, maka kita mendapatkan pahala atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bedanya
membaca Al-Quran dengan membaca Al-Qurannya. Kalau kita baca Al-Quran itu berpahala, kalau kita membaca Al-Quran sakit kepala. Ya. Lalu kemudian diawali dengan surat Al-Fatihah dan kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Walaupun surat yang pertama terus surat apa? Al-Alaq, ya. Ayat berapa? 1 sampai 5. Ayat terakhir turun? Al-Maidah. Itu ayat terakhir turun yang menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Tapi ada lagi ayat yang lebih akhir lagi turunnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. Ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi dari walaupun kemudian dalam penurunannya yang pertama itu bukan surah Al-Fatihah ya, dan yang terakhir itu bukan surah An-Nas, tapi susunan Al-Quran itu diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, karena begitulah Al-Quran itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi Al-Quran tersimpan di Lauhul Mahfuz. Perkataan Allah yang pertama itu tersimpan secara rapi dari surah Al-Fatihah dan An-Nas. Itulah kemudian susunannya itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Walaupun kemudian dalam penurunannya tidak berurutan seperti dalam mushaf. Baik, Anda semua ya. Bisa dipahami ya kira-kira apa itu pengertian Al-Quran? Oke. Sekarang Bapak akan bertanya. Nanti siapa yang bisa menjawab maka dia akan mendapatkan pahala. Oke. Nah, yang pertama, pengertian Al-Quran secara bahasa, ya, menurut Imam Abu Bakar Al-Bakilani tadi apa? Ya, silakan. Bacaan. Betul ya? Jadi menurut Imam Al-Bakilani, Al-Quran itu adalah apa? Kalau menurut Imam Abu Ubaidah, oke, silakan. Kumpulan. Ya. Nah, kalau secara umum tadi apa? Siapa yang bisa menjelaskan secara umum pengertian Al-Quran tadi? Ya. Perkataan Allah. Oke, terus yang punya mukjizat, terus yang diturunkan oleh malaikat Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis di antara dua kafir, terus diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Oke, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang susunannya telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Oke, terus satu lagi. Ada yang bisa menambahkan? Beribadah jika kita membacanya. Maka dari penyampaian Bapak tadi mudah-mudahan bisa memberikan ilmu dan pengalaman bagi kita semuanya, karena inilah kesempatan kita untuk menuntut ilmu, inilah kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Maka dalam pertemuan kita kali ini, ya, pesan Bapak juga dibaca materi yang akan kita pelajari, sehingga kemudian kita bisa melakukan diskusi yang lebih dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Bapak sendiri mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan di lain waktu kita diberikan kesempatan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Ya, kita tutup pertemuan ini dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.